Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah pola hubungan antara komponen tertentu dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Sedangkan desain organisasi adalah sebuah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sehingga struktur adalah hasil proses desain yang mana proses tersebut melibatkan keputusan 6 unsur kunci. Unsur yang pertama yaitu sentralisasi kerja, yang dimana tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah dan tahapannya akan diselesaikan oleh individu yang berbeda. Pada kunci ini dapat terjadi yang namanya overspesialisasi, yang dapat menimbulkan ketidakekonomisan, kebosanan, kelelahan, tekanan, daya mutu yang rendah, serta ketidakhadiran yang meningkat. Untuk unsur yang kedua yaitu departementalisasi yang terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu fungsi. Pekerja dibagi berdasarkan kinerja fungsi. Poin yang kedua produk. Pekerja dibagi berdasarkan lini produk. Poin yang ketiga yaitu geografis. Pekerja dibagi berdasarkan teritori atau area geografis organisasi. Yang keempat yaitu proses yang dimana dibagi berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Poin yang kelima yaitu pelanggan yang dimana pekerja dibagi berdasarkan tipe produk atau kebutuhan. Unsur yang ketiga yaitu ada rantai komando, yang dimana adanya garis kewenangan yang bersifat kontinu dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah dalam organisasi. Unsur yang keempat yaitu rentang kendali, adanya jumlah karyawan yang bersifat efisien dan efektif agar bisa disupervisi oleh manajer. Unsur yang kelima yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah keputusan yang dikonsentrasikan kepada titik tunggal organisasi. Sedangkan desentralisasi yaitu keputusan yang didorong ke bawah kepada manajer yang lebih dekat dengan tindakan. Serta unsur yang terakhir adalah formalisasi, yang dimana organisasi distandarisasi dengan adanya aturan atau prosedur tertentu. Selanjutnya adalah desain organisasi umum. Desain organisasi umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu desain tradisional dan desain organisasi kontemporer. Desain tradisional sendiri memiliki 3 struktur, diantaranya struktur sederhana, di mana departementalisasi bersifat rendah, kewenangan yang dimiliki bersifat sentralistik, dan memiliki formalitas yang rendah. Yang kedua adalah struktur fungsional, di mana pada struktur ini departementalisasi dibagi menurut fungsi masing-masing, seperti fungsi proyek, fungsi sumber daya manusia, fungsi penelitian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah struktur divisional. Struktur ini terdiri atas unit-unit yang terpisah namun masih dikendalikan oleh perusahaan induk. Desain organisasi kontemporer juga memiliki 3 struktur. Pertama adalah struktur tim yang menjelaskan bahwa keseluruhan organisasi dibentuk oleh kelompok kerja yang dikelola oleh karyawan sendiri. Yang kedua adalah struktur matriks dan proyek, di mana struktur ini merupakan spesialisasi dari departemen yang memiliki fungsi-fungsi tertentu pada suatu proyek yang nantinya akan dipimpin oleh manajer proyek. Dan yang ketiga adalah struktur proyek yang menjelaskan bahwa karyawan akan bekerja secara kontinu atau terus-menerus. Selanjutnya adalah bentuk desain organisasi. Bentuk desain organisasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu organik, di mana tingkat formalitas dan sentralisasi bersifat rendah, serta membutuhkan pengalaman atau pelatihan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah sebagian besar organik, yaitu formalitas dan sentralisasi berada di tingkat moderat. Yang ketiga adalah mekanistik, di mana tingkat formalitas dan sentralisasi berada di tingkat tinggi, pengalaman atau pelatihan kerja tidak terlalu dibutuhkan, serta komunikasi secara vertikal atau tertulis. Dan yang keempat adalah sebagian besar mekanistik, di mana tingkat formalitas dan sentralisasi bersifat moderat, pengalaman kerja bersifat wajib atau formal, dan komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun tertulis. Kini saya akan membahas mengenai macam-macam organisasi dan pembagian organisasi menurut Hicks. Pembagian organisasi menurut Hicks terbagi atas 2, yaitu organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer yaitu organisasi yang menuntut adanya keterlibatan secara lengkap pribadi dan emosional anggotanya atau karakteristik karyawannya. Lalu ada organisasi sekunder, yaitu organisasi yang memuat hubungan intelektual, rasional, dan kontraktual, serta adanya keserupaan tugas antar anggotanya. Selanjutnya ada macam-macam pengelompokan organisasi. Ada 5 pengelompokan dari yang menjadi dasarnya, yaitu yang pertama, organisasi yang terbentuk berdasarkan proses pembentukannya. Terbagi atas 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal yaitu organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu, sementara organisasi informal
informal yaitu organisasi yang tanpa sepenuhnya sadar dibentuk dan dengan tujuan yang tidak sepenuhnya. Nah, untuk perbedaannya itu, organisasi formal memiliki peraturan dan aturan yang tersendiri, memiliki bagian organisasi, dan memiliki hubungan yang superior, yaitu ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Sementara organisasi informal tidak memiliki peraturan ataupun aturan yang tersendiri, lalu tidak memiliki bagian organisasi, dan juga tidak memiliki hubungan atasan maupun bawahan. Untuk contohnya, pembentukan formal yaitu perseroan terbatas, sekolah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk contoh organisasi informal yaitu asosiasi. Pengelompokan yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Terbagi atas dua yaitu organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Organisasi resmi yaitu organisasi yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Contohnya itu dinas pendidikan. Lalu untuk organisasi tidak resmi yaitu organisasi yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Contohnya itu adalah klub motor. Pengelompokan yang ketiga yaitu pengelompokan organisasi berdasarkan skalanya. Berdasarkan skala, organisasi terbentuk menjadi 3 yaitu skala besar, sedang, dan kecil. Di mana semakin besar skala dari suatu organisasi, maka semakin rumit struktur organisasi tersebut atau semakin berjenjang antara pemimpin dengan anggotanya. Pengelompokan selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan tujuannya. Terbagi atas 2 yaitu organisasi sosial dan organisasi bisnis. Organisasi sosial yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan utamanya demi kepentingan umum dan juga tidak menghitung untung maupun rugi. Contohnya itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Karang Taruna. Sementara organisasi bisnis yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan komersil dan semua tindakannya bermotifkan laba atau keuntungan. Contohnya itu firma, PT, dan CV. Terakhir yaitu pengelompokan berdasarkan bagian organisasinya. Berdasarkan bagian organisasinya terbagi atas 3. Yang pertama itu berbentuk segitiga vertikal. Berbentuk segitiga vertikal berarti manajemen puncaknya berada di puncak segitiga. Oleh karena itu semakin dekat dengan puncak segitiga, maka semakin tinggi jabatannya. Dan yang kedua yaitu berbentuk segitiga horizontal, di mana manajemen puncaknya berada di sebelah paling kiri. Oleh karena itu, cara membacanya pun dari kiri ke arah kanan. Dan yang terakhir berbentuk lingkaran, di mana manajemen puncaknya berada di pusat lingkaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari struktur organisasi dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Jadi, organisasi menurut Robbins tahun 2008 memiliki 3 elemen penting. Yang pertama, sekelompok orang, kedua, interaksi dan kerjasama, dan yang ketiga, tujuan bersama. Selanjutnya, organisasi memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, menggabungkan dirinya dalam satu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak telah siap untuk menjalankannya. Yang kedua, saling mengadakan hubungan timbal balik dan bekerja sama untuk merealisasikan sasaran dan tujuannya. Dan yang ketiga, saling berinteraksi dan saling bekerja sama yang diarahkan pada tujuan bersama yang ingin direalisasikan. Selanjutnya, ada keterkaitan antara pembagian kerja, departemenisasi, hierarki, dan koordinasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah sebuah upaya menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun pada saat proses perencanaan dan yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Untuk departemen divisional didasarkan pada pengelompokan departemen ke dalam divisi mandiri terpisah berdasarkan kesamaan produk, program, dan daerah geografis. Yang menjadi dasar departemenisasi ini adalah perbedaan keterampilan. Selanjutnya ada hierarki atau penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dibagi menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal, yaitu organisasi memiliki rantai perintah yang panjang dari posisi atas ke posisi paling bawah dan memiliki tingkatan.
Sedangkan yang horizontal memiliki bentuk organisasi yang datar melebar ke samping dan memiliki rantai perintah yang lebih pendek. Selanjutnya, ada bentuk struktur organisasi secara formal yang bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama fungsional, yang kedua divisional, dan yang ketiga matriks. Untuk struktur organisasi fungsional, ini adalah pengelompokan orang-orang di dalam suatu departemen menurut kesamaan keterampilan dan aktivitas kerjanya. Departemen divisional didasarkan pada pengelompokan departemen ke dalam divisi mandiri terpisah berdasarkan kesamaan produk, program, dan daerah geografis. Yang menjadi dasar departemenisasi ini adalah perbedaan keterampilan. Dan yang terakhir adalah organisasi proyek atau matriks, di mana struktur organisasi ini setiap karyawan wajib untuk melaporkan kepada departemen fungsional atau manajer divisinya, seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah organisasi pembelajar atau learning organization. Jadi organisasi pembelajar itu adalah organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi, dan berubah secara terus-menerus melalui praktik manajemen pengetahuan karyawan. Organization learning theory pada awalnya dipopulerkan oleh Peter Senge lewat bukunya tentang organisasi pembelajar yang berjudul The Fifth Discipline. Menurut Peter Senge 1990, organisasi pembelajar adalah organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola baru dan ekspansi pemikiran diasuh, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus belajar melihat bersama-sama secara menyeluruh. Nah, organisasi pembelajar ini sendiri memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah organizational design, yang merupakan organisasi bersifat terbuka atau open team-based organization dengan cara memberikan kekuasaan lebih kepada karyawan. Kemudian yang kedua adalah information sharing atau alur pertukaran informasi terbuka dengan penyebaran informasi lancar. Kemudian yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan yang menyebarkan visi untuk masa mendatang. Dan yang terakhir adalah organizational culture atau budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih.